Listen to the voice of your employee. Kenapa kita harus mendengarkan suara dari karyawan kita? Pakar manajemen Darmin Apela menyebutkan bahwa customer smile comes from employee smile. Karyawan yang memiliki kepuasan kerja yang tinggi atau bahkan kebahagiaan dalam bekerja akan menunjukkan komitmen yang lebih tinggi terhadap pencapaian perusahaan. Pertanyaannya adalah, apakah manajemen telah melakukan cukup upaya dan investasi untuk mempelajari faktor-faktor yang memuaskan karyawannya? Setiap perusahaan perlu mengukur terus-menerus tingkat kepuasan karyawannya. Lebih penting lagi, menjadikan pemahaman mengenai tingkat kepuasan karyawan tersebut untuk mendesain dan mengimplementasikan program-program yang mendukung dan meningkatkan kepuasan karyawan. Dengan menerapkan Employee Satisfaction Survey atau Employee Opinion Survey, maka perusahaan dapat memperoleh Employee Satisfaction Index yang merupakan salah satu indikator kinerja yang terpampang di scorecard perusahaan yang benar-benar menerjemahkan human resources sebagai daya pengungkit aset perusahaan. Beberapa faktor berikut ini dapat digunakan dalam melakukan survei kepuasan karyawan. Faktor yang pertama, faktor pekerjaan yang mencakup beban kerja, deskripsi jabatan, target pekerjaan, atau SOP, Standard Operation Procedure. Faktor yang kedua, faktor pengembangan SDM yang mencakup training atau pelatihan, jalur karir, dan performance appraisal. Faktor yang ketiga, faktor hubungan atasan-bawahan yang mencakup komunikasi, dukungan, bimbingan, coaching counseling, gaya kepemimpinan, punishment, dan reward. Faktor yang keempat adalah faktor hubungan antar karyawan. Ini mencakup juga komunikasi, dukungan, dan kerjasama. Faktor yang kelima, faktor kompensasi yang mencakup gaji, tunjangan, dan bonus. Faktor yang keenam adalah fasilitas yang meliputi perlengkapan kerja, makan, transportasi, kerohanian, dan sebagainya. Faktor yang ketujuh, faktor kesejahteraan. Ini bisa mencakup peminjaman, rekreasi, car ownership program, atau motorcycle ownership program, atau bentuk-bentuk pinjaman lainnya yang diberikan perusahaan kepada karyawannya. Faktor yang kedelapan adalah faktor organisasi perusahaan yang tercantum pada peraturan perusahaan atau kesepakatan kerja bersama. Di sini menunjukkan komitmen manajemen, visi misi, dan juga struktur organisasi. Faktor yang kesembilan adalah faktor lingkungan fisik yang bisa mencakup kebersihan, penerangan suhu, tempat parkir, dan lingkungan fisik lainnya yang dapat mendukung kenyamanan dalam bekerja. Sejumlah faktor lain dimasukkan perusahaan, seperti misalnya equal employment opportunity atau kesempatan pekerja yang setara, cultural diversity atau keberagaman budaya. Untuk mendapatkan Employee Opinion Survey yang berkualitas, sejumlah aktivitas berikut dapat kita lakukan. Yang pertama, melakukan focus group discussion untuk mendapatkan informasi sehingga survei yang disusun dapat merefleksikan kebutuhan karyawan. Langkah yang kedua adalah presentasi direksi. Ini tujuannya untuk mewadahi visi manajemen dalam survei yang dilakukan. Langkah yang ketiga adalah membuat kuesioner yang diikuti dengan langkah keempat, yaitu uji validitas. Langkah kelima adalah penyelesaian paket survei agar survei tersebut user-friendly. Lalu dilanjutkan dengan langkah keenam, yaitu distribusi survei yang dilakukan sedemikian sehingga proses survei mewakili seluruh aspirasi karyawan. Langkah yang ketujuh adalah pengumpulan dan pengolahan data yang diikuti dengan langkah ke-8, yaitu analisis dan pembuatan laporan. Setelah laporan selesai, dilakukanlah presentasi hasil survei kepada direksi agar manajemen tahu hasil survei dan memiliki arah kebijakan dan investasi untuk menindaklanjutinya. Perlu dilakukan feedback sharing agar para pimpinan dalam perusahaan memahami hasil survei dan mensosialisasikannya ke karyawan di unit kerja masing-masing. Langkah berikutnya yang tidak kalah penting dari pelaksanaan hasil survei itu sendiri adalah penyusunan rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut ini sangat perlu dipresentasikan kepada direksi agar manajemen memiliki komitmen penyediaan dana, investasi program, dan menjadikan program champion. Program-program ini tentu saja sangat perlu di-follow up untuk memastikan bahwa pada tahun berikutnya benar-benar sudah ada peningkatan pada kepuasan karyawan kita. Employee Opinion Survey merupakan alat bantu manajemen menentukan prioritas dalam menyusun strategi, terutama yang menyangkut kesejahteraan karyawan. Perusahaan yang menyatakan aset terpenting kami adalah SDM, pasti melakukan Employee Opinion Survey di dalam perusahaan dan program-program perbaikan yang mengikutinya. Demikian sharing kali ini, terima kasih telah berkunjung di channel kami. Silahkan like dan subscribe, serta share sekiranya video ini bermanfaat bagi rekan-rekan dan dapat membantu teman-teman lainnya.